Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Dari Saudi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola makannya, sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah pola hidupnya, dan sudah bisa merubah pola spiritualnya, gitu kan? Jadi penting untuk merubah itu semua jika memang teman-teman mau bisa berdamai dengan sensasi, mau bisa melakukan pemberdayaan diri. Jika ingin teman-teman sudah bisa berdamai, ya maka harus ada perubahan yang dilakukan oleh teman-teman, terutama adalah pola pikir yang harus lebih positif lagi, kemudian lebih bisa berargumentasi lagi dengan sensasinya, karena kita tahu lah anxiety itu dan pernak-perniknya yang menyebabkan kita kacau, yang menyebabkan kita tidak bisa bekerja, nyaman di rumah, ketakutan dan sebagainya. Itu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Sebanyak mungkin nanti saya akan jawab satu persatu. Kemudian mohon maaf juga kepada teman-teman yang mungkin selama ini WA dengan saya, kemudian melakukan interaksi via telepon, kalau tidak terangkat ya saya mohon maaf. Kemudian yang WA silakan di P lagi kalau misalkan merasa belum terbalas, karena memang yang nanya itu kan tidak sedikit ya teman-teman. Jadi kadang-kadang keselip, kadang sayanya ada kegiatan, yang nanya keselip lagi informasi yang lain. Nah, sehingga pesan itu teman-teman bertumpuk gitu kan, bertumpuk dan tidak terjawab sama saya satu persatu. Padahal niatnya saya mau menjawab, tapi kadang-kadang kan saya juga ada kerjaan gitu ya. Kadang mau jawab, lupa, akhirnya turun lagi ke bawah WA-nya. Kemudian keselip lagi. Nah, jadi teman-teman yang mau WA dengan saya silakan di WA saja. Kalau misalkan tidak terbalas silakan di P gitu kan, atau di ping ke saya biar nanti saya mungkin akan membalasnya seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Karena saya itu apa nanti gitu kan, kalau misalkan yang mau bertanya mah silahkan gitu kan. Terus teman-teman bagi yang mau berpartisipasi silahkan di subscribe dulu channel saya ya. Ya semoga aja channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya di sini ya hanya belajar tentang diri saya, kemudian belajar dari orang lain juga, ya menceritakan apa yang saya alami, kemudian saya juga menceritakan pengalaman dari orang-orang, karena orang-orang itu sama menderita seperti kita, itu bingung mau menjelaskan, mau menerangkan sama siapa gitu kan. Kadang orang yang kita ajak ngobrol pun mereka tidak akan paham dengan apa yang kita rasakan. Oke teman-teman, di video ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara mengatasi saat GERD kambuh, saat asam lambung naik. Karena kalau teman-teman sudah GERD-nya kambuh, yang ada adalah panik, bingung, takut mati dan sebagainya, karena lupa akan segala ilmu, lupa akan segala yang telah dibaca ataupun diterapkan. Ya termasuk saya dulu gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan ya tips ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan jika teman-teman lagi GERD-nya kambuh, silakan bisa dicoba cara ini gitu kan. Semoga ini bermanfaat. Saya ngambil tips ini dari beberapa teman yang menyarankan kepada saya. Saya bikin story di WA gitu kan. Bagaimana sih cara mengatasi GERD yang kambuh itu? Akhirnya ada beberapa jawaban yang saya ambil, dan luar biasa jawabannya itu sangat sesuai dengan keinginan saya. Jadi bagaimana sih? Yang pertama, napas perlahan dan teratur. Ketika GERD kambuh, kita jangan dulu terburu-buru. Biasanya kan dada sesek gitu kan ya, ngap gitu kan, jantung berdebar. Nah, kita cukup mengatur napas perlahan, pejamkan mata dan teratur aja gitu kan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu kan ketika GERD ini kambuh. Nah, seperti itu. Jadi kita atur napas kita secara perlahan dan teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi badan tegak. Ketika asam lambung ataupun GERD naik itu jangan tidur gitu kan. Apalagi tidurnya gini jangan terlentang juga, kemudian jangan gini nih, jangan ya gitu kan. Usahakan badannya tetap tegak supaya si asam lambung itu tidak naik ke atas gitu kan.
Jadi di bawah aja posisinya. Tegaklah badannya gitu kan. Kemudian nyender boleh lah, nyender kalau misalkan lemes banget boleh nyender. Nah, kemudian yang ketiga, minum air putih hangat gitu kan. Jadi ketika teman-teman getnya lagi kambuh, getnya lagi naik, minum air hangat. Jangan terlalu panas, hangat saja. Kasih madu kalau ada. Kasih madu, kasih jahe. Ya. Jahe itu enak gitu kan. Minum gitu ya. Karena apa? Itu untuk menetralkan asam lambung gitu kan. Kemudian yang keempat, minum jus. Tidak dicampur dengan susu, tidak dicampur dengan es. Hanya buahnya dan air gula saja kalau ada gula aren. Gula putih kalau yang cocok nggak apa-apa. Jusnya ya bisa jus pisang, bisa jus alpukat, bisa jus pir dan sebagainya. Itu kalau ada. Ya tapi kan banyak tipsnya untuk meredakannya. Ya kemudian yang kelima, jangan makan saat GERD kambuh. Ini jangan. Kadang kebanyakan kita kalau GERD-nya kambuh kita makan gitu kan. Jangan. Biasa aja gitu kan. Cukup minum air putih aja gitu kan. Apalagi makan apa? Makannya teh, apa minum kopi, minum teh, makan pedas. Aduh, jangan dulu. Makan juga boleh, tapi jangan terlalu berat. Ngemil misalkan, ya. Kemudian ya ngemilnya ya kayak semacam ada tuh yang namanya biskuit tutung gitu. Yang di online tuh banyak, lumayan tuh enak juga gitu kan. Saya pernah juga ikut coba itu gitu kan. Itu katanya bagus untuk seperti kita yang punya penderita asam lambung. Ya. Kemudian selanjutnya hindari obat pereda nyeri gitu kan. Obat pereda nyeri itu memang agak sedikit bikin kacau ke lambung gitu kan. Karena ya mungkin sifatnya yang keras gitu kan. Akhirnya memicu asam lambung itu naik lagi, akhirnya ke kita lebih naik lagi. Jadi hindari dulu gitu kan. Hindari obat pereda nyeri itu tersebut gitu kan. Biasanya kan obat pereda nyeri itu ya saya tidak sebutkan obatnya, tapi adalah obat-obat penyeri yang biasanya dikasihkan ke dokter untuk kita kayak semacam mengatasi ya apa namanya nyeri-nyeri dan sebagainya. Itu jangan dulu dikonsumsi. Ya, jangan dulu dikonsumsi karena apa? Tahu sendiri kan itu obat ya obat keras. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan panik. Nah, ini penting. Ya, jangan panik, pokoknya jangan panik. Biasa aja, slow aja, relax aja, santai. Kalau kita nanti panik, ke bawahnya nggak beres juga gitu kan, nggak beres, kemudian terburu-buru, tergesa-gesa. Nah itu penting untuk dilaksanakan. Nah tips-tips ini saya apa namanya kalkulasikan, saya rangkum dari beberapa teman yang memang memberikan saran kepada saya dan akhirnya saya buatkan video ya untuk teman-teman yang memang masih mungkin GERD-nya sering kambuh-kambuhan gitu kan. Kadang-kadang kan gini, ada yang dulu orangnya kambuhnya tiap hari, ada yang tiap jam, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, tergantung kan beda-beda. Maka silakan gitu kan. Kalau GERD kambuh itu jangan panik ya. Pokoknya jangan panik, kemudian lakukan tips di atas gitu kan. Bisa juga dengan cara memijit gitu kan. Ada nah, gitu kan. Memijit bagian kaki, bagian tangan di sini katanya. Itu bisa aja ya, bisa aja dilakukan atau di sini gitu kan. Seperti itu. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Ya. Salam sembuh dari saya. Dari saya Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.